pemirsa, kembali lagi dengan saya Alvin Melinda untuk menyampaikan berita terpercaya dan teraktual dalam acara Liputan Informasi. Operasional layanan perpustakaan IAIN Madura dibuka secara maksimal pasca pandemi COVID-19. Pada tanggal 9 Mei 2022, UPT Perpustakaan IAIN Madura kembali membuka layanan setelah sempat melakukan penyesuaian operasional pada pelaksanaan bulan Ramadan dan COVID-19. Pastinya, sekarang layanan untuk kebutuhan sivitas akademik lebih optimal lagi. Hal itu dikarenakan kasus pandemi COVID-19 menunjukkan angka penurunan. Apakah benar Perpustakaan IAIN Madura sudah 100% stabil dalam administrasi dan peraturan pasca pandemi? Untuk informasi lebih jelasnya nanti, kita akan terhubung dengan rekan saya, Saudara Faruk, yang sudah berada di depan Perpustakaan IAIN Madura. Terima kasih Alvin. Pemirsa, tepat pada pukul 9 WIB waktu Indonesia Barat, saya sekarang berada di Perpus IAIN Madura, di mana sekarang pelayanan sudah mulai stabil. Yang kita ketahui pada masa pandemi COVID-19, pelayanan di Perpus IAIN Madura sangatlah ketat, di mana para mahasiswa sangat susah sekali untuk mencari referensi atau belajar di perpustakaan. Setelah masa pandemi COVID-19, mereka sudah bisa atau sudah leluasa untuk keluar masuk dalam Perpus IAIN Madura, di mana sebelumnya pelayanan atau peraturan yang diselenggarakan di Perpus ini sangatlah ketat, antara lain yaitu pendaftaran, melalui website atau semacamnya. Untuk lebih lengkap lanjutnya, saya akan bertanya kepada staf Perpus IAIN Madura. Ayo. Perpustakaan IAIN Madura saat ini sudah kembali normal pasca pandemi COVID-19. Banyak mahasiswa mengunjungi perpustakaan dengan sangat antusias, di mana pelayanan sudah kembali efektif dengan melalui berbagai prosedur seperti menggunakan KTM dan juga KTP, serta harus menggunakan pakaian yang rapi dan bersepatu. Sedangkan pada saat pandemi, banyak sekali mahasiswa yang tidak mendapatkan kuota karena hanya dibatasi 200 orang setiap harinya, di mana sangat berbeda dengan sekarang karena tidak ada batasan lagi, sehingga siapapun boleh mengunjunginya dengan syarat memenuhi prosedur. Karena sudah jelas bahwa perpustakaan ini merupakan salah satu aset mahasiswa dalam mengembangkan potensi serta untuk meningkatkan minat baca. Baik, saya sekarang bersama dengan Bapak Kepala Perpustakaan. dengan Bapak Kepala Perpustakaan. Langsung saja Pak, untuk mengenai pelayanan sebelum masa pandemi dan setelah pandemi ini, apa yang mempunyai statistik yang signifikan? Baik, yang membedakan antara sebelum pandemi dan masa pandemi, yang pertama ya sebelum masa pandemi itu yang jelas jumlah mahasiswa yang kesini itu normal-normal saja. Jadi sebenarnya sudah tinggi, sudah banyak. Akan tetapi sejak adanya pandemi itu memang membuat beberapa organisasi, bukan hanya perpustakaan, tempat lain juga terjadi kelumpuhan karena masa pandemi yang harus jaga jarak, dan juga perpustakaan waktu itu harus ditutup total, sehingga kita untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Nah, dari situlah dengan adanya pandemi itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh perpustakaan untuk
terhindar dari serangan dari COVID. Yang pertama adalah layanan pertama itu ditutup. Setelah ditutup, semester selanjutnya dibuka, tapi hanya adanya pengembalian penyetoran skripsi. Dan 2021 itu malah naik lagi, sehingga kita harus tutup total lagi karena meningkatnya yang signifikan. Nah, semester selanjutnya di 2021 itu dibuka, tapi dengan dibatasi waktu itu. Dibatasi dengan jumlah mahasiswa untuk masuk ke perpustakaan itu hanya beberapa mahasiswa, target itu 100 pertama sampai terakhir itu sekitar 250-an. Nah, pada semester ini kita memang awal-awal ada pembatasan. Akan tetapi karena dari segi pemerintah adanya kelonggaran, makanya di longgaran seperti itu kita buka secara full tanpa adanya pembatasan lagi. Sehingga kita anggap perpustakaan di sini dibuka total, bahwa ini menuju ke normalisasinya layanan. Dari situlah kita bagaimana memberikan pelayanan. Akan tetapi untuk karena 2 tahun ini sudah pelayanan agak sedikit lumpuh karena pandemi, ya kita juga harus menyesuaikan. Karena apa? Ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah mahasiswa baru. Nah, mahasiswa baru ini aturan kadang-kadang tidak tahu. Nah, pada waktu pandemi kan tutup, sehingga kita memberikan sosialisasi langsung. Jadi layanan kita ini di sini sekarang dalam memberikan pelayanan bagi mahasiswa kadang-kadang tidak paham aturannya sini. Jadi kita secara sosialisasi secara langsung jadi kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang berkunjung kepada perpustakaan. Misalkan mereka nggak tahu ternyata maksimal pinjam buku hanya 4. Ternyata bawanya 5. Nah, kita sosialisasikan. Ini aturannya harus pinjam sekian dan lamanya 2 minggu. Bisa 1 kali perpanjangan. Jadi kita memberikan sosialisasi tentang aturan itu secara langsung. Untuk pendaftaran sebelumnya ketika masa pandemi kan ada situs website Ya, untuk mendaftar masuk mendaftar kepada masuk. kampus. Untuk dalam statistik itu Pak, lebih efisiensi dengan menggunakan website apa langsung seperti sekarang ini? Kalau sekarang kan, kalau dulu adanya website itu pendaftaran untuk istilahnya pembatasan, adanya pembatasan. Sehingga pembatasan itu harus mendaftar masuk ke perpustakaan dengan kuotanya per hari yang terakhir adalah sekitar 250. Jadi lebih dari itu besoknya gitu. Itu pembatasan. Nah, kalau sekarang karena normal udah full, enggak usah pendaftaran lagi. Silakan masuk perpustakaan. Tapi termasuk efisien juga untuk pelayanan seperti sekarang. Saya rasa kalau yang sekarang efisiensinya kita sebenarnya kekurangan SDM gitu. Akan tetapi namanya pelayanan, bagaimana kita semaksimal mungkin gitu. Meskipun kita masih kekurangan ketenagaan, kita tidak serta-merta karena kekurangan tenaga kita lalai dari segi tugas. Kita tetap bagaimana semaksimal mungkin. Nah, meskipun di situ pasti ada kekurangan-kekurangannya. Nah, kekurangan-kekurangan itu yang akan dievaluasi oleh kita sendiri. Oh, seperti ini, seperti ini. Apa yang menjadi kekurangan kita ajukan kepada pimpinan, seperti itu. Jadi sekarang Bapak sebagai kepala Perpus YN Madura, pasti di Perpus ini ada kekurangan dan juga ada goal yang ingin dicapai. Apa? Sebenarnya saya itu yang keinginan dengan kekurangannya SDM, kita itu harus tangani dengan adanya karena sekarang berbasisnya digital, bagaimana pengembangannya secara digital, baik itu dari segi layanannya juga. Oleh karena itu, keinginan ke depan perpustakaan ini yang pertama adalah adanya peminjaman mandiri. Jadi mahasiswa itu
pinjam sendiri ke perpustakaan, akan tetapi tetap petugas itu tidak membutuhkan banyak orang, hanya mengecek saja benar nggak yang dipinjam. Oh iya. Terus dikasih tanggal tanggal pengembaliannya, hanya itu aja tugasnya. Kalau sekarang kan petugas meminjamkan satu-satu. Nah, kalau mahasiswa kan langsung pinjam, klik sendiri, pakai barcode, setorkan ke petugas, hanya ngecek benar nggak judul-judulnya, ini udah selesai. Jadi tidak membutuhkan banyak SDM. Akan tetapi itu membutuhkan waktu dan tenaga serta pikiran, karena bagaimana pengembangan itu juga memberikan kenyamanan kepada mahasiswa. Itu yang terpenting. Karena kita di sini perpustakaan tidak lepas dari layanan. Nah, bagaimana kita memberikan layanan bukan hanya petugas saja, tapi mahasiswa bisa memberikan ide-idenya. Perpustakaan ini mau dikemanakan ke depan. Nah, oleh karena itu sumbangsih pemikiran kepada perpustakaan itu sangat penting. Sehingga mungkin mahasiswa bisa langsung menyampaikan kepada kepala perpustakaan ide-ide apa yang akan diadakan di perpustakaan. Jadi perpustakaan terbuka untuk semua orang. Jadi Penting itu. jadi saran untuk mahasiswa, jangan hanya mengkritik tapi berikan saran. Berikan saran. agar Memberikan ide-idenya ke ide-ide. depan. Karena pihak perpus akan melayani saran itu. Iya. Terima kasih untuk waktunya, Iya, Pak. baik. Saya akan kembalikan studio. Terima kasih Saudara Faruk. Sekian informasi kali ini tentang administrasi dan peraturan Perpus IAIN Madura pasca pandemi COVID-19. Selamat sore dan sampai jumpa.